Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Arpianti dengan NIM 2216202004. Pada video kali ini saya akan mencoba membahas tentang filsafat. Apa sih yang dimaksud dengan kata filsafat? Dari sisi kebahasaan, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Phila artinya cinta, Sophia artinya kebijaksanaan atau kebenaran. Jadi, filosofia adalah orang yang mencintai kebenaran sehingga berupaya memperoleh dan memilikinya. Kata filosofia ditransformasikan ke berbagai bahasa. Jika dalam bahasa Arab disebut dengan falsafah. Dalam bahasa Indonesia disebut dengan falsafat atau filsafat. Dan jika dalam bahasa Belanda dan Jerman disebut dengan filosofia. Jadi, apa sih pengertian dari filsafat? Dari sisi filsafat sebagai ilmu, menurut Plato, filsuf besar Yunani mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mencapai kebenaran yang asli, karena kebenaran mutlak di tangan Tuhan, atau dengan singkat dikatakan pengetahuan tentang segala yang ada. Sedangkan menurut Aristoteles, murid Plato mengatakan, filsafat adalah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu metafisika, logika, retorika, politik, sosial budaya, dan estetika. Ada juga menurut Al-Farabi, filsuf besar Muslim dengan gelar Aristoteles kedua, mengatakan filsafat adalah pengetahuan tentang yang ada menurut hakikat yang sebenarnya. Sedangkan menurut Immanuel Kant, filsuf barat dengan gelar raksasa pemikir Eropa mengatakan, filsafat adalah ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang mencangkup di dalamnya 4 persoalan. Yang pertama, apa dapat kita ketahui? Itu dijawab oleh metafisika. Yang kedua, apa yang boleh kita kerjakan? Itu dijawab oleh etika. Yang ketiga, apa yang dinamakan manusia? Itu dijawab oleh antropologi. Yang keempat, sampai di mana harapan kita? Itu dijawab oleh agama. Dan yang terakhir, menurut Hasbullah Bakri, filsafat adalah ilmu yang menyelidiki segala sesuatu dengan mendalam mengenai ketuhanan, alam semesta, dan manusia, sehingga dapat melahirkan pengetahuan tentang bagaimana hakikatnya sejauh yang dicapai manusia. Nah, adapun filsafat dari sisi benda. Menurut Titus dan kawan-kawan mengajukan 2 pengertian filsafat. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan problem-problem yang langsung dan mendapat perhatian dari manusia yang dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Yang kedua, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang terakhir ada filsafat sebagai suatu aktivitas. Filsafat adalah sebagai suatu proses berpikir untuk memperoleh jawaban-jawaban dari berbagai problem. Menurut Titus dan kawan-kawan memberikan 3 pengertian filsafat sebagai aktivitas. Yang pertama, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan diri dari sikap yang sangat kita junjung tinggi. Yang kedua, filsafat adalah sebuah analisis logo dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Dan yang terakhir atau yang ketiga, filsafat adalah suatu usaha untuk memperoleh gambaran keseluruhan. Nah, kapan sih munculnya filsafat? Filsafat muncul sejak manusia ada dan sejak adanya pembicaraan manusia. Maka sejarah lahirnya filsafat di mana-mana, Yunani, India, dan Persia. Karena filsafat memiliki kualifikasi tertentu, maka lahirnya filsafat diidentikan dengan Yunani. Hal ini sesuai dengan karakter orang Yunani, ialah rasional. Apa yang menyebabkan lahirnya filsafat? Yang pertama, pertentangan antara mitos dan logos.
Di kalangan masyarakat Yunani, dikenal adanya mitos sebagai suatu keyakinan lama yang berkembang dengan pesat. Misalnya, mite kosmologi yang melukiskan kejadian alam. Lama-lama mitos akan hilang dikalahkan oleh logos, maka logos penyebab pertama lahirnya filsafat. Yang kedua, rasa ingin tahu. Karena mite hanya bersifat dongeng belaka, maka orang mulai berpikir rasional untuk mencari jawaban-jawaban yang logis. Keingintahuan terhadap alam semesta, keingintahuan terhadap penciptanya, dan lain sebagainya. Yang ketiga, rasa kagum. Menurut Plato, filsafat lahir adanya kekaguman manusia tentang dunia dan lingkungannya. Para filsuf atas kekagumannya mencoba merumuskan asal mula alam semesta. Menurut Thales, bapak filsafat Yunani mengatakan alam semesta berasal dari air. Adapun menurut Anaximandros, alam berasal dari apeiron atau disebut dengan api. Ada juga menurut Demokrios, alam berasal dari atom. Dan adapun menurut Empedokles, alam berasal dari 4 unsur yaitu air, api, angin, dan tanah. Yang keempat, perkembangan kesusastraan. Faktor lain yang menyebabkan lahirnya filsafat adalah sesusastraan. Gunanya filsafat bagi manusia adalah mampu memberikan pemahaman yang menyeluruh atau disebut dengan general terhadap suatu wujud atau disebut dengan ontologi, sekaligus memberikan konsep kebenaran atau disebut dengan justifikasi terhadap wujud tersebut. Dengan kebenaran, manusia akan bertindak bijaksana atau disebut dengan wisdom. Sekian penjelasan tentang filsafat dari saya. Semoga penjelasan tentang filsafat yang saya sampaikan bermanfaat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.